Sedikit aja pemeriksaan gimana dok? Sampai jam dok dari pagi nih dari siang. Gimana dok? Sedikit aja dok. Kondisinya gimana tadi katanya sakit? Kalau ketemu saya Boleh dok. Dok, siap dok. Dok. Ya, untuk pasal yang disangkakan, ya, pasal 435, Jungto pasal 138 ayat 2, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, yang mana dipidana dengan pidana penjara 12 tahun penjara atau pidana paling lama paling banyak 5 miliar rupiah. Ya, dilapis dengan pasal 62 ayat 1, Jungto pasal 8 ayat 1 dan atau pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Itu yang pasal yang dipersangkakan. Di sini minta keadilan Polda Metro Jaya, Dirkrimsus, ya, untuk segera melakukan penahanan. Pemirsa, setelah publik diguncang oleh kasus pemerasan dan pencucian uang yang menyeret nama Nikita Mirzani, kini dunia hiburan dan media sosial kembali dihebohkan oleh persoalan hukum lain yang tak kalah menyita perhatian nih guys. Dokter kecantikan sekaligus selebgram ternama, Dr. Richard Lee, Rabu kemarin memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Richard Lee diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pemeriksaan berlangsung maraton hingga tengah malam dengan puluhan pertanyaan yang diajukan penyidik. Lantas seperti apa jalannya pemeriksaan dan bagaimana respons pihak-pihak terkait? Berikut laporan selengkapnya hanya di Sorot seputar orang terkenal. Dokter sekaligus influencer kecantikan Richard Lee memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Rabu siang 7 Januari 2026. Richard Lee tiba di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sekitar pukul 12.58 waktu Indonesia Barat dan langsung menuju ruang pemeriksaan penyidik. Kehadiran Richard Lee kali ini bukan sekedar klarifikasi. Ia hadir dengan status tersangka setelah sebelumnya resmi ditetapkan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Penetapan tersebut terkait dugaan pelanggaran di bidang kesehatan serta perlindungan konsumen yang diduga berkaitan dengan aktivitas dan produk layanan kecantikan. Penetapan status tersangka terhadap Dr. Richard Lee dibenarkan pihak kepolisian. Kasus ini bermula dari laporan Dr. Samira Farahnas yang dikenal publik sebagai dokter detektif atau doktif sejak 2 Desember 2024. Sebelumnya, Richard Lee telah dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada 23 Desember 2025. Namun saat itu, yang bersangkutan mengajukan permohonan penjadwalan ulang kepada penyidik. Saudara RR tadi hadir pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kemudian pemeriksaan yang bersangkutan sebagai tersangka itu dilakukan mulai pukul 14 dan pada pukul 18 itu dihentikan sementara karena istirahat, ya, dan dilanjutkan lagi pada pukul 19.00. Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap Dr. Richard Lee. Proses pemeriksaan berlangsung cukup panjang dan baru berakhir pada tengah malam, Kamis dini hari. Selama pemeriksaan,
Penyidik mencecar Richard Lee dengan puluhan pertanyaan seputar perkara yang tengah disidik. Hingga pemeriksaan dihentikan sementara, tercatat 73 pertanyaan telah dijawab oleh yang bersangkutan. Penyidik sudah menanyakan 73 pertanyaan dari 85 pertanyaan. Karena pada pukul 22.00 untuk saudara dengan inisial RL pada saat mendekati pukul 22.00 merasa kurang enak badan. Pihak kepolisian mengungkapkan sejatinya terdapat sekitar 83 pertanyaan yang telah disiapkan penyidik. Namun pemeriksaan terpaksa dihentikan lebih awal lantaran kondisi kesehatan Richard Lee yang dilaporkan menurun di tengah proses pemeriksaan. Tadi berdasarkan keputusan dari penyidik pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, penyidik memutuskan bahwa pemeriksaan dihentikan saat ini pada di pertanyaan 73 tadi, dan nanti akan dijadwalkan kembali untuk melanjutkan pertanyaan sampai ke pertanyaan 85 yang akan dijadwalkan minggu depan. Sisa pertanyaan yang belum terjawab rencananya akan dilanjutkan pada pemeriksaan berikutnya pekan depan. Meski demikian, hingga saat ini pihak kepolisian belum memastikan jadwal lanjutan pemeriksaan tersebut. Polda Metro Jaya juga memastikan, meski telah berstatus sebagai tersangka, Dr. Richard Lee belum dilakukan penahanan. Penyidik menilai yang bersangkutan masih bersikap kooperatif selama proses hukum berjalan. Belum dilakukan penahanan. Ya, belum dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Karena penilaian dari penyidik hingga pada saat ini masih kooperatif dan masih kapanpun diminta kehadirannya oleh penyidik, yang bersangkutan masih bersedia untuk hadir kapanpun oleh penyidik. Di sisi lain, dokter detektif atau doktif selaku pelapor memberikan tanggapan atas penetapan tersangka terhadap Dr. Richard Lee. Doktif mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya yang menindaklanjuti laporannya terkait dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen. Doktif juga secara tegas membantah isu yang menyebut dirinya menyuap aparat penegak hukum agar Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka. Ia mengklaim telah menyerahkan 3 alat bukti yang kuat kepada penyidik. Tak hanya itu, Doktif mendesak Dr. Richard Lee untuk bertanggung jawab secara material kepada para konsumen yang merasa dirugikan oleh produk maupun perawatan kecantikan di kliniknya. Usai pemeriksaan pada 7 Januari 2026, Doktif kembali melontarkan kritik keras. Ia meminta agar pihak lawan tidak menghindar dari proses hukum dan menyebut tidak ada lagi ruang kompromi. Doktif menegaskan dirinya telah menutup pintu perdamaian atau mediasi dan memilih untuk melanjutkan perkara ini sepenuhnya melalui jalur hukum. Selain itu, Doktif juga menyoroti isu lain yang turut menyeret nama Dr. Richard Lee, mulai dari dugaan pengemplangan pajak kendaraan mewah hingga penggunaan gelar akademik PhD atau PhD yang disebutnya tidak sah. Pertama kali yang ingin Doktif ucapkan adalah apresiasi yang luar biasa kepada kalian, yang sampai saat ini Doktif kalau mengucapkan itu rasanya terharu banget. Terharu sekali, tanpa kalian, tanpa adanya dukungan masyarakat, tidak pernah ada yang namanya detektif, dokter detektif sampai detik ini masih semangat menyuarakan
berantas yang namanya mafia seperti karena kalian tahu perjuangannya nggak mudah. Semua serangan psikologis, serangan psikis, serangan para buzzer yang luar biasa, fitnah-fitnah keji yang dokter cuma minta sama Allah. Dokter tidak punya backingan, dokter tidak pernah memberikan uang sepeser pun ke Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Yang dokter minta hanya satu, dokter minta keadilan. Dokter ingin mengawal kasus ini. Sangat tidak adil, ya, jika seorang Nikita Mirzani yang diduga ya merugikan DRG 4M dan berhenti tidak berkelanjutan langsung ditahan. Sementara saudara DRL yang kerugiannya diduga ratusan miliar dan masih berjalan hingga hari ini, karena hingga hari ini dokter masih bisa membeli produk Whitecomer. Artinya apa? Kerugian masyarakat terus berjalan hingga ini. Sangat tidak adil jika Polda Metro Jaya tidak melakukan penahanan. Pemirsa, sebagai informasi tambahan, dalam perkara saling lapor ini, Doktif juga telah ditetapkan sebagai tersangka di Polres Metro Jakarta Selatan sejak pertengahan Desember 2025. Penetapan tersebut terkait dugaan pencemaran nama baik atas laporan yang dilayangkan oleh Dr. Richard Lee. Hingga kini, proses hukum terhadap kedua belah pihak masih terus bergulir. Publik pun menanti kelanjutan pemeriksaan dan langkah hukum selanjutnya dari kepolisian, sekaligus berharap adanya kepastian hukum yang adil bagi semua pihak. Saya Dika Prian pamit, jangan lupa saksikan Sorot setiap Sabtu dan Minggu hanya di YouTube Star Pro Indonesia.